kesepakatan dalam berkebijakan bisnis akan dipegang lebih teguh daripada sebelumnya. Jadi apa yang tadi menjadi kesepakatan kebijakan bisnis belum terlalu handal terhadap gangguan. Jadi kita tetap patut mewaspadai air ya. Karena tahun macan air adalah tahun di mana kita harus pandai mengelola air, mengelola perasaan kita. Pengendalian diri yang dikhawatirkan akan mengalami gangguan seperti diutarakan tadi, kelak takkan menerbitkan batu sandungan. Batu sandungan yang kita juga khawatir kelak berdampak buruk fatalis. Karena perasaan yang hanya bermain dan oleh karenanya pula logika akan tersingkirkan walau tidak terasa, manuver dalam bentuk apapun hendaknya ditunda dahulu. Juragan hoki yang baik hati, kita bertemu lagi ya, tentu saja untuk membicarakan bagaimana peruntungan Anda di tahun macan air Imlek 2573 ini, yang tentu saja Anda juga sudah tahu berkata kuncikan tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki. Tanpa terasa kita sudah mau memasuki bulan Imlek yang ke-6. Bulan di mana predikatnya adalah curiga mengental, bermanuver pun jangan. Ya, jadi rentang waktu Lakwe 2573 yakni antara 29 Juni 2022 sampai dengan 28 Juli 2022. Curiga mengental, bermanuver pun jangan hendaknya dijadikan sebuah pedoman. Berkaitan dengan itu juragan hoki, kita perlu tahu komposisi elemen pada bulan Imlek ke-6 ini. Yang patut kita garis bawahi adalah bahwa dari komposisi tersebut, prinsip leadership kita yang pada bulan lalu menurun, kini nyaris normal kembali. Meningkat cukup signifikan, walaupun penguatannya tidak betul-betul ya dikatakan sempurna, masih jauh daripada itu. Ya, dampak positif daripadanya tentu adalah bahwa kesepakatan dalam berkebijakan bisnis akan dipegang lebih teguh daripada sebelumnya. Jadi agak menguat, tentunya patut Anda pahami bahwa segala sesuatunya belum terlalu handal ya. Jadi apa yang tadi menjadi kesepakatan kebijakan bisnis belum terlalu handal terhadap gangguan. Jadi kita tetap patut mewaspadai air ya. Karena tahun macan air adalah tahun di mana kita harus pandai mengelola air, mengelola perasaan kita. Nah, dengan meningkatnya prinsip leadership tadi, ya, prinsip dan kebijakan bisnis, ya tentu saja patut kita garis bawahi sebagai menguat ketimbang sebelumnya. Namun demikian, walaupun masih mewabah, ya, walaupun gelombang hasutan masih mewabah, itu yang saya maksudkan. Tentu saja dengan penguatan tadi, ya, dengan penguatan prinsip tadi, kita tidak akan mudah menelan mentah-mentah hasutan tersebut. Bahkan boleh dibilang kalau kita mau betul-betul teliti, mau betul-betul cermat,
muslihat yang tersembunyi di dalamnya pun akan lebih mudah atau takkan sukar kita ungkapkan pula. Nah, daripada peningkatan kayu tadi, maka prinsip tadi akan juga mampu mengelola ambisi yang justru melompat bisa sangat mendadak. Anda mungkin saja akan terkaget-kaget dengan ambisi yang menggelegak, ya, bergelora di dalam sanubari Anda, ya. Bergelegak karena bukan saja ambisi itu meningkat signifikan, namun juga kebijakan bisnis yang berkemantapan itu juga semakin meningkatkan hasrat kita untuk meraih kemajuan demi kemajuan. Jadi tidak mengherankan kalau pada masa gue, ya, ambisi, obsesi seringkali digaungkan untuk ditingkatkan. Dengan kata lain, bahwa ambisi akan meronta dan penargetan pun mudah ditingkatkan. Nah, kendati begitu, tentu saja kita harus bermawas diri. Ya, sikap mawas diri dan tidak kesusu dalam artian tidak sembarangan hingga kita seolah-olah atau tanpa sadar bersikap ataupun bermanuver gegabah, patut kita camkan benar, ya. Patut terutama dicamkan oleh kita. Siapa kita ini? Terutama pebisnis. Bisa Anda, bisa saya, bisa sekalian, ya, yang siohnya diramalkan ciong. Nah, ada simak deh. Apakah sio Anda ciong atau tidak di tahun macan air Imlek 2573 ini? Atau ada simak juga jumlah nilai keberuntungan Anda. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda relatif terbatas, hal-hal yang semacam kesusu tadi, ya, dalam kontaan sikap untuk gegabah harus diwaspadai benar. Lain daripada itu juga Anda patut menyeksamai peruntungan pada sio Anda di era gue ini. Kalau kecenderungan keberuntungan Anda diramalkan menurun atau kecenderungannya disarankan untuk bersikap hati-hati, ya, maka kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Jadi ada baiknya kalau setelah pembahasan ini Anda seksamai benar, ya, pembahasan mengenai peruntungan sio Anda sendiri. Ini penting agar Anda kelak tidak mudah pula kehilangan pengendalian diri, khususnya ketika sedang bersepak terjang. Kenapa bisa dikhawatirkan seperti itu? Karena memang satu, ambisi itu melompat dengan sangat. Walaupun prinsip meningkat, kedisiplinannya ini loh, kecermatannya ini yang harus diwaspadai. Karena walaupun agak menurun, ya, kemampuan untuk berdisiplin, untuk bersikap cermat itu tentu saja goyah ketimbang bulan sebelumnya. Jadi dengan kata lain, kedisiplinan, kecermatan bisa diasumsikan melemah, bahkan hingga berpotensi bias. Selain itu, Anda yang termasuk dalam kategori ciong tadi, apa aja sih yang terkategori ciong? Yaitu Anda yang sionya di tahun macan air Imlek 2573 sedang ciong, Anda yang keberuntungannya terbatas, ya, nilainya 5 atau bahkan di bawahnya, atau yang pada bulan ke-6 lakwe ini disarankan untuk berhati-hati dengan kecenderungan diramalkan adanya penurunan, ya. Jadi yang termasuk ke dalam ketiga kategori tadi hendaknya mewaspadai kecenderungan terjadinya pelemahan pada aspek kedisiplinan dan
kecermatan. Ini penting, sekali lagi ini penting agar pengendalian diri yang dikhawatirkan akan mengalami gangguan seperti diutarakan tadi, kelak takkan menerbitkan batu sandungan. Batu sandungan yang kita juga khawatir kelak berdampak buruk fatalis. Bias, tadi Anda mungkin mendengar apa yang saya sampaikan dengan kata bias, kedisiplinan, kecermatan agak melemah hingga berpotensi bias. Ya, bias dalam konteks bahasan ini mengandung makna bahwa kedisiplinan, hati-hati, jangan sampai diasumsikan keliru dengan misalnya bertindak tergesa-gesa hingga gerasa-gerusu. Oh, gua mesti disiplin nih, apapun harus cepat. Itu bukan disiplin namanya. Ya, gerasa-gerusu, tergesa-gesa itu bukanlah sebuah kedisiplinan. Itu hanyalah bias daripadanya. Kecermatan berkepedulian melebar. Jadi cermat, tapi yang dicermati melebar, bias juga. Hingga apapun yang tidak semestinya dipantau ataupun ditangani dianggap sebagai sesuatu hak dan kewenangan. Wah, ini hak saya, ini kewenangan saya. Padahal Anda sudah overlapping dalam hak dan kewenangan tersebut, ya. Sehingga bukan tidak mungkin yang timbul adalah kesewenangan. Nah, kalau ini tidak Anda seksamai, tidak Anda tanggulangi, maka dampak buruk yang bisa melanda Anda pada bulan Imlek yang ke-6 ini ada beberapa hal yang patut digarisbawahi, di mana ketajaman penilaian bisa menurun, ya, di mana objektivitas menjadi betul-betul kurang atau tidak memadai lagi. Kecurigaan mudah mencuat ke permukaan, ya. Kerancuan dalam memutuskan ataupun bersepak terjang juga bisa mengendala Anda. Dari kesemuanya itu, akhirnya yang timbul adalah seperti tadi dikatakan, kesewenang-wenangan. Ya, tak kecuali kesewenangan dalam berkaitan dengan pelanggaran aturan formal. Jadi, kalau kita lihat banyak nanti aturan formal yang dilanggar, itu adalah satu hal yang memang akan terjadi di bulan Lakwe ini, ya. Bahkan bisa jadi itu pun dianggap sebagai sebuah pembenaran belaka. Nah, sebaliknya juragan hoki, kalau kendali dapat terkontrol baik, maka pengamatan dan penganalisaan kita justru semakin menajam. Kecurigaan takkan terungkap sembarangan, ya. Bahkan objektivitas akan mendatangkan berbagai dampak yang bersifat positif. Nah, kalau itu semua bisa dikondisikan, kerancuan pun menjadi tertiadakan pula. Atau setidak-tidaknya hanya berkadar minimal belaka. Ya, kalau kecurigaan itu betul-betul sampai menguat juga, maka seperti apa yang diutarakan pada kata kunci. Kalau curiga betul-betul sudah mengental, ya jangan bermanuver. Ya, sepak terjang yang sudah disiapkan patut kita tinjau ulang kembali. Ya. Nah, tentu saja kita perlu solusi untuk menangani itu semua, ya. Solusi untuk menstabilkan peran unsur air dan meningkatkan unsur api. Ini masih harus selalu kita siasati pada setiap bulannya, walaupun memang cara-caranya setiap bulan agak berbeda. Penstabilan unsur air bisa dalam bentuk, misalnya kita jangan mudah curiga, ya. Kalaupun ada sesuatu kita harus seksamai dulu, jangan diungkapkan ke permukaan. Curiga apalagi tanpa alasan yang kuat tentu
bisa mendatangkan kerugian. Dan oleh karenanya kita harus terus berkarya ya ketika kecurigaan tadi sudah dapat kita singkirkan. Dengan kata lain, dengan banyak curiga, ya inovasi-inovasi kita justru bakal mandek di tengah jalan. Dan tentu saja dalam menstabilkan unsur air, logika, ya analisa logika jangan dicampur adukan ke dalam perasaan. Dan dalam beraksi juga tidak asalan, gitu ya. Terutama oleh Anda yang sionya sedang ciong ataupun berjumlah nilai keberuntungan terbatas. Jadi ditekankan sekali lagi kepada Anda yang ciong dan berjumlah nilai keberuntungan terbatas, tolong betul-betul introspeksi diri dan menjadi periksa segala sesuatu yang tidak biasanya terjadi tetapi mencuat ke permukaan. Dan kita juga perlu meningkatkan unsur api dalam bentuk misalnya mengutamakan penganalisaan objektif ya ketimbang perasaan. Tidak mudah terpancing oleh ketegasan apalagi kemarahan. Tidak bertindak spekulatif melainkan cermat berkedisiplinan. Ya. Nah kesimpulannya, masalah gue ya, masalah gue ini seperti tadi sudah disampaikan 29 Juni 2022 sampai 28 Juli 2022. Kalau kecurigaan tiba-tiba terasa mengental, jadi kalau tahu-taunya kita merasa curiga dan kecurigaan itu betul-betul mengental, hal itu mengindikasikan bahwa perasaan sedang mengalami peningkatan teramat sangat. Dan karenanya, karena perasaan yang hanya bermain dan oleh karenanya pula logika akan tersingkirkan walau tidak terasa, manuver dalam bentuk apapun hendaknya ditunda dahulu. Kalau hal ini terasa berat, kita tentu saja butuh bantuan solusi feng shui. Pada buku Peruntungan Tahun Macan Air Imlek 2573 tentu saja sudah dijelaskan untuk setiap sionya ya apa saja yang harus dilakukan agar keseimbangan api dan air bisa kita wujudkan. Namun terlepas daripada itu dan juga terlepas daripada apapun sio Anda dan bagaimanapun juga komposisi yin yang 5 unsur kelahiran Anda dalam rentang sebulan ini, dalam era Lakgue Imlek 2573 ini, Anda sebaiknya ya ada 5 hal yang patut Anda garis bawahi, yang harus Anda camkan benar. Yang pertama adalah meletakkan akuarium. Kalau akuarium ini kan harus ada ikannya loh ya. Kalau nggak ada ikan tuh bukan akuarium namanya. Kalau akuarium tidak bisa Anda terapkan, maka letakkanlah dispenser air. Tetapi tepat pada area timur rumah. Kalau kita berdiri pada sentral rumah, kita harus mencari di manakah sudut antara 67,5 derajat sampai 112,5 derajat. Itulah sisi timur. Kemudian merimbunkan sektor selatan rumah dengan beragam pepohonan. Sektor selatan rumah Anda ukur, yaitu di antara 157,5 derajat sampai 202,5 derajat. Kemudian yang ketiga, menyalakan lampu-lampu teras rumah sebelum matahari terbenam. Yang keempat, lebih kerap menggunakan warna putih ketimbang warna gelap ketika Anda sedang beraktivitas tentunya. Dan yang terakhir, yang kelima,
sebaiknya Anda sering memakai pakaian warna-warni ketika sedang santai dan liburan. Saya berpikir kelima hal ini toh tidak ada yang susah. Ya, mudah-mudahan Anda dapat menerapkannya dengan sebaik mungkin. Setelah ini akan saya sampaikan tinjauan mengenai peruntungan sio Anda ya di bulan Imlek yang ke-6 bulan Lagwe ini. Tentu saja akan saya mulai dari peruntungan Anda yang bersio macan, bersio kelinci, bersio naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, tikus, dan kerbau. Oke? Silakan diseksamai benar. Sio macan. Anda yang bersio macan diharapkan lebih berhati-hati dalam memasuki bulan Imlek yang ke-6 ini. Walaupun segala sesuatunya tak akan berdampak buruk fatalis, tetapi untuk jangka panjang ini akan terus menjadi satu kendala yang makin lama akibatnya akan semakin buruk ketimbang sebelumnya. Nah, agar penurunan tersebut tidak terjadi, maka Anda patut menstabilkan aksi. Ambisi berlebihan hanya kacaukan perencanaan. Jadi Anda patut menstabilkan aksi Anda. Ambisi harus Anda kekang, jangan sampai berkelebihan. Ini diingatkan karena pada Lagwe ini ambisi memang mudah meronta-ronta, ya. Kalau perencanaan sampai terkacaukan, maka segalanya akan menjadi kalut adanya, ya. Tentu saja Anda patut mengingat apa yang disampaikan pada bulan lalu. Peluang takkan kemana asalkan kepedulian senantiasa terfokuskan. Nah, oleh sebab itu, daripada Anda memanuverkan aksi, Anda lebih baik memfokuskan diri. Dengan memfokuskan diri, maka Anda tak akan mungkin merasa galau. Dan kalau Anda galau, Anda bisa berhenti dimanapun, bahkan di persimpangan jalan sekalipun. Nah, ini tentu saja akan sangat merugikan. Oleh sebab itu, maka pada kalimat kedua ditekankan kepada Anda yang bersio macan, jangan berhenti di persimpangan kendati sarana tidak sesuai harapan. Ya, Anda sebaiknya terus melangkah namun secara terfokuskan. Kerap menoleh ke belakang akan melahirkan bermacam kekhawatiran. Anda harus maju terus, walaupun kemajuan Anda secara bertahap tetapi meyakinkan. Dengan keyakinan tadi, maka kekhawatiran sebesar apapun akan menjadi kecil, dan kekhawatiran yang kecil pun akan lenyap dengan sendirinya. Dengan begitu, bukan saja kecenderungan terjadinya penurunan dapat Anda hambat dengan sebaik mungkin, ya, stabilitas atau bahkan kenaikan walaupun sedikit dapat Anda genggam pula. Sukses selalu. Sio kelinci sebagai sio yang diunggulkan di tahun macan air Imlek 2573 ini, Anda hendaknya selalu berbesar hati karena potensi Anda di bulan Imlek yang ke-6 ini luar biasa hebat.
Manuver Anda bukan main, sehingga potensi keberuntungan sangat luar biasa. Nah, untuk itu tentunya harus diupayakan. Luaskan intayan. Aneka kesempatan pun kian tampak bertebaran. Ya. Pada bulan di mana ambisi bergejolak, ya, semua orang berebut kue yang sama. Persaingan bisnis bisa semakin mengetat. Namun, kalau Anda senantiasa mengeluaskan intayan, maka perebutan tersebut bisa Anda menangkan dengan sangat mulus. Ya, bahkan berbagai poin-poin kesempatan itu terasa bermunculan satu persatu. Ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan pada bulan lalu. Pada bulan lalu dikatakan peluang samar dan tak transparan, pantang dikejar apalagi dipaksakan. Di bulan yang satu ini peluang yang samar tadi justru akan bermunculan dan tampak benderang kalau intayan Anda fokuskan dengan luar biasa. Oleh karena itu, Anda pun jangan berupaya setengah hati, kendati pemaksaan tidak berkepatutan. Jadi Anda patut ya membulatkan tekad Anda, tetapi hal-hal yang tidak berkepatutan dalam konteks ini tidak sepadan dengan sumber daya Anda sendiri, janganlah dipaksakan. Sinergikan sumber daya agar maksimalisasi hasil segera berkenyataan. Jadi daya yang ada jangan Anda biarkan berdiri sendiri-sendiri. Anda harus bisa mengkonsolidasikannya agar ini menjadi satu kekuatan yang dahsyat, sehingga maksimalisasi hasil keberuntungan Anda pun luar biasa hebat dan berkenyataan. Sukses selalu. Shio Naga. Shio Naga boleh dibilang aman-aman saja. Kalaupun terjadi penurunan, toh tidak akan bersifat atau berkadar fatalis. Kalaupun terjadi kenaikan, tidak fantastis, ya, biasa-biasa saja, ya. Pada bulan lalu diingatkan bahwa peluang tak perlu dipaksakan, akan meningkat bertahap walau perlahan. Ya, jadi peningkatan itu perlahan-lahan dia akan naik. Namun di bulan Imlek ke-6 ini, Anda yang bershio naga disarankan untuk injak rem. Ketergesaan kini bisa rancukan peluang bulan depan. Kenapa? Kan itu akan perlahan-lahan naik, ya, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan bulan lalu. Ternyata pada bulan Imlek yang ke-6 ini, Anda akan terpesona, akan terpancing untuk juga bertindak luar biasa. Dan akhirnya sikap gegabah sukar untuk dielakkan kalau Anda tidak menginjak rem dari awalnya. Nah, oleh sebab itu injak rem dahulu, jangan tergesa-gesa, karena ketergesaan Anda yang bershio naga di bulan Imlek ke-6 ini bisa merancukan peluang bukan saja di masa sekarang, tapi hingga peluang pada bulan-bulan depan. Kebertahapan patut dikedepankan. Nah, kita kembalikan lagi kepada kondisi yang lalu. Ya, kita patut bertahap. Kebertahapan patut dikedepankan
kendati peluang syarat keterbukaan. Di bulan Imlek ke-6 ini karena ambisi meronta-ronta, keterbukaan tuh kelihatan luar biasa. Wah, ini peluang bagus. Wah, ini peluang bagus. Mau samber sini, samber situ, samber sana. Jangan, ya. Jadi bertahap, satu persatu Anda raih, ya. Saya ulangi, kebertahapan patut dikedepankan kendati peluang syarat keterbukaan. Peninjauan kembali patut dilakukan kalau kecurigaan melanda pikiran. Jadi bahkan untuk meraih itu, apalagi sesuatu yang besar, ya, kalau Anda curiga dan itu mengganggu pikiran dan perasaan Anda, sebaiknya Anda tinjau ulang kembali. Jangan gerasa-gerusu, tapi Anda harus yakin berdasarkan logika, perasaan, dan pengalaman Anda. Dengan demikian maka kecenderungan terjadinya penurunan dapat Anda hambat. Ya, dan Anda bisa menstabilkan kondisi dan meningkatkan keberuntungan Anda di bulan berikutnya. Sukses selalu. Sio ular. Ingat loh, pada umumnya Anda yang bersio ular, kecuali Anda punya jumlah nilai keberuntungan di atas 5 loh ya. Anda yang bersio ular itu memang ciong, ya, jadi harus berhati-hati benar. Pada bulan yang lalu Anda diwanti-wanti, ya, bahwa peluang baru pantang dipaksakan. Bahkan selektivitas patut berkelanjutan. Anda harus selektif dalam meraih segala sesuatu. Nah, di bulan Imlek yang ke-6 ini, kelihatannya ada sesuatu yang berbeda yang patut Anda manfaatkan dan jangan sia-siakan. Walaupun peluang itu tidak bersifat spektakuler, ya. Kalimatnya soalnya mengatakan begitu demikian. Buang khawatir. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir, tak? Peluang pun betah bersemayam di genggaman. Aduh, berarti peluang yang kemarin itu yang Anda sudah raih-raih nggak akan terlepas dan dia akan betah. Tinggal bagaimana Anda meraih yang baru lagi nih, ya, kesempatan-kesempatan lain untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Nah, untuk itu Anda patut lebih serius, kendati lompatan signifikan belum akan terwujudkan. Ya, kalau Anda lebih serius, maka peningkatan tadi tak sukar Anda peroleh. Walaupun Anda tuh nggak perlu mengharapkan sesuatu yang fantastis, apalagi spektakuler. Ya, singkirkan sikap superioritas agar tidak terbebani hal di luar kewajiban. Nah, yang menjadi kendala Anda di bulan Imlek yang ke-6 ini, Anda dikhawatirkan bertindak superioritas, mau mengemban segala sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab Anda. Sehingga akhirnya Anda terbebani masalah. Inilah yang kemudian menjadi batu sandungan yang tidak terkirakan. Dan ini tentu saja tidak patut terjadi. Kalau ini dapat Anda siasati dengan baik, tentu saja keberuntungan sio ular akan meningkat dan tentu saja sukses akan berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio kuda. Anda yang bersio kuda tentu saja tidak perlu khawatir. Di sepanjang tahun macan air Imlek 2573 ini, sepak terjang Anda tampaknya akan selalu berada pada kondisi yang baik, ya, pada suatu situasi di mana hambatan tidak sukar Anda tanggulangi.
Namun demikian, Anda tetap saja harus ekstra waspada, jangan sampai kerikil kecil mengganggu kelancaran Anda dalam berupaya. Di bulan Imlek yang ke-6 ini, potensi Anda meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan yang lalu. Untuk itu tentu saja daya patut Anda fokuskan. Fokuskan daya, mengejar yang tersamar, mendulang kekeliruan. Nah, artinya di bulan Imlek ke-6 bersamaan dengan bergejolaknya ambisi di masa bulan yang Imlek yang ke-6, Anda akan terpancing untuk mengejar hal-hal yang tersamar. Karena hal-hal yang sudah berkenyataan dan transparan sudah berhasil Anda raih. Yang tersamar coba Anda kejar. Ini adalah satu kekeliruan. Di bulan Imlek ke-6 ini sebaiknya hal itu tidak Anda lakukan. Buang keserakahan. Kendati banyak kesempatan tampak menggiurkan, ya. Jadi keserakahan lagi-lagi harus diwaspadai, ya. Jangan sampai kesempatan yang menggiurkan tadi Anda raih dan tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya yang Anda miliki, ya. Nah, kalau itu tidak bisa Anda tanggulangi, yang dikhawatirkan, apa yang diwaspadai, apa yang dikhawatirkan pada bulan lalu, temperamen Anda dikhawatirkan justru mengganggu, mengacaukan kesinambungan prospek Anda itu sendiri. Genggam kesinambungan agar langkah senantiasa berkeberuntungan. Dengan kata lain, ditekankan di sini bahwa kesinambungan, kontinuitas prospek yang sudah ada di tangan lah yang seharusnya Anda utamakan, prioritaskan ketimbang yang lainnya, agar ke depan segala sesuatunya jauh lebih berkelancaran dan berkesuksesan. Sukses selalu. Sio kambing. Keberuntungan sio kambing dikhawatirkan menurun cukup drastis. Dikhawatirkan bukan berarti akan berkepastian. Tetapi memang kecenderungan terjadinya penurunan lebih besar daripada kestabilan apalagi peningkatan. Nah, agar kalaupun terjadi penurunan tersebut tidak bersifat fatalis, maka sifat Anda yang terlalu berbelas kasih tetapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain, patut Anda waspadai benar. Untuk itu, maka Anda disarankan untuk keraskan hati. Mudah percaya, celakai diri, sirnakan kesempatan. Jadi Anda patut mengeraskan hati. Kalau udah bilang enggak, ya enggak lah gitu. Jangan kena rayu sedikit Anda akhirnya menjadi lembek gitu ya. Karena kalau Anda percaya dengan mulut manis, maka kesempatan Anda untuk meningkatkan keberuntungan justru akan tertutup. Bisa saja itu dikarenakan modal Anda sudah berkurang karena terbawa oleh angin lalu. Ya, angin keras yang tidak diharapkan datangnya tetapi datang dengan lemah lembut. Tolong diwaspadai. Waspadai ketergesaan. Kendati situasi dan kondisi terasa memojokkan. Jadi walaupun Anda di pojokan seperti apapun, jangan mengambil ketetapan dengan tergesa-gesa. Jangan mengambil aksi tindakan tergesa-gesa. Wah, berasa di pojokan, harus begini, harus begitu, lantas Anda menjadi lembek. Ya, ini tentu keliru ya.
Waspadai ketergesaan, jadi Anda harus berpikir dengan matang, kendati situasi dan kondisi terasa memojokkan. Prioritaskan pendanaan hanya demi prospek bisnis yang berkepastian. Jadi kalau untuk hal-hal yang belum berkepastian, hendaknya Anda enyakan. Membantu orang baik, tetapi membantu orang dengan mencelakai diri dan eksistensi perusahaan itu justru adalah kekeliruan yang sangat fatal. Tolong dicamkan benar. Oleh karena itu, keraskan hati patut menjadi pedoman. Sukses selalu. Sio monyet. Anda dikhawatirkan merupakan sio yang paling lemah keberuntungannya di tahun macan Imlek 2573 ini. Kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda memang tinggi, apalagi kalau fantastis. Secara umum, keberuntungan Anda yang bersio monyet di masa bulan Imlek ke-6 ini stabil dengan kecenderungan sedikit menurun. Tetapi penurunan ini mudah Anda siasati kalau Anda mengutamakan kesabaran. Oleh sebab itu, maka masifkan kesabaran. Gerasa gerusu bisa cuatkan perspekulasian. Jadi Anda patut betul-betul sabar dan tenang. Jangan karena berbagai masukan Anda menjadi bimbang, gerasa gerusu, tanpa pikir panjang, meningkatkan aksi, bahkan hingga menggelontorkan dana demi perspekulasian. Dana dan sumber daya yang ada bisa menjadi bermasalah oleh karenanya. Ini yang patut dicamkan benar. Seriuskan langkah kendati peluang terasa terkendala ataupun menurun. Ya, seriuskan langkah. Jadi Anda jangan mencela-mencela ikutan prinsip orang lain, hasutan orang lain, ya. Anda harus bisa tegas, jangan banyak kekhawatiran, ya. Kalau ini bisa, maka langkah Anda akan stabil menuju sesuatu yang setidaknya berkestabilan atau jauh daripada gejala penurunan sekalipun. Pada bulan yang lalu, disarankan, diingatkan untuk peluang yang terhalang mudah dimenangkan asalkan tiada aksi tak karuan. Nah, aksi yang tak karuan inilah yang dikhawatirkan membesar di bulan Imlek yang ke-6. Oleh sebab itu, gebrakan aksi janganlah sembarangan. Boleh dilakukan apabila keyakinan betul-betul mengental dan tiada pula kecurigaan di dalamnya. Jadi gebrakan aksi apabila keyakinan mengental dan tiada pula kecurigaan. Dengan begitu maka kecenderungan menurun bisa menjadi satu kecenderungan kestabilan ataupun kenaikan. Sukses selalu. Sio ayam. Anda yang bersio ayam di bulan Imlek ke-6 ini memiliki potensi yang jauh lebih baik dibandingkan bulan Imlek yang baru saja berlalu. Dan satu hal yang patut Anda camkan benar, sebagai sosok pribadi yang pada umumnya senantiasa menjunjung tinggi kedisiplinan,
Jangan sampai kedisiplinan tersebut di bulan Imlek yang ke-6 ini menjadi goyah oleh karena alasan apapun. Dikatakan demikian karena dikhawatirkan Anda yang bersio ayam di bulan Imlek ke-6 ini terganggu oleh sikap ayal-ayalan. Oleh sebab itu, ingat untuk mencamkan kalimat hindari ayalan. Kedisiplinan tolok ukur naik turunnya kesempatan. Jadi kalau Anda bisa berkedisiplinan sebagaimana mestinya, tidak perlu luar biasa hebat. Yang penting adalah mengembalikan jati diri pribadi ayam, maka kesempatan akan jauh menjulang tinggi di bulan Imlek yang satu ini. Untuk itu, lawan keengganan. Ada perasaan enggan, ayalan, enggan, ya, yang patut Anda perangi. Lawan keengganan, kendati kejenuhan tiba-tiba memerangkap pemikiran. Jadi Anda gampang ayal, gampang enggan, gampang jenuh, ya. Ketiga hal ini patut Anda waspadai benar, jangan sampai menjadi satu batu sandungan. Bulatkan tekad agar kenaikan keberuntungan tidak terhadang hambatan. Jadi Anda patut meningkatkan semangat, patut meningkatkan ambisi. Untuk yang kedua tentu saja tidak sulit, karena ambisi pada bulan ke-6 Imlek ini memang akan bergejolak dengan sendirinya. Pada bulan lalu diingatkan bahwa peluang patut dikelola bijak agar kesibukan takkan kurangi mutu pelayanan. Jadi, andai kata pada bulan Imlek yang lalu, pelayanan Anda, servis Anda terhadap customer tidak pernah berkurang, maka julangan prospek Anda di bulan Imlek yang ke-6 ini bukan main, ya, bisa sangat fantastis atau bisa spektakuler. Tetapi berdasarkan kata-kata, kenaikannya memang cukup signifikan. Sukses selalu. Sio anjing. Kendati sio anjing di tahun macan air Imlek 2573 ini diunggulkan sebagai sosok yang berkeberuntungan maksimal, di bulan Imlek yang ke-6 ini patut berhati-hati. Pada bulan Imlek yang lalu ditekankan benar bahwa amankan rahasia dan pendanaan agar tiada pengguntingan di dalam lipatan. Kalau itu terjadi, maka bukan hanya mengendala bulan lalu semata, maka keberuntungan pada bulan Imlek yang satu ini bisa melorot dengan teramat sangat. Oleh sebab itu, dan agar gangguan tidak menyebar luas dan tidak memberatkan dan semakin memberatkan, maka benak Anda patut dilegakan. Legakan benak, ya, jangan membuat benak menjadi terasa tertekan. Kerisauan yang semu jangan menjadi batu sandungan. Dengan kata lain, bahwa problema Anda di tahun macan ini sebetulnya bisa menjadi termudahkan, bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Bahkan bisa dianggap sebagai sebuah kerisauan semu. Kalau kerisauan yang semu sekalipun kemudian Anda sikapi dengan beban pikiran yang luar biasa tertekan, mumet katakanlah, itulah yang akan menjadi batu sandungan. Ya, Anda patut memahami hal ini. Junjung objektivitas, ya.
kendati hingar-bingar pendapat kerap merancukan. Di bulan Imlek yang ke-6 ini, banyak perdebatan kusir di depan mata Anda. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Yang Anda harus pegang adalah objektivitas. Anda tidak perlu terganggu oleh semua masukan-masukan tadi. Oleh karenanya, Anda patut bersikap pasif dahulu. Kalau analisa logis tak menunjang perasaan. Jadi, yang di nomor satu kan memang adalah perasaan Anda. Jangan sampai terganggu. Yang kedua, kalau analisa logis terasa sudah menunjang perasaan, Anda boleh menggebrakan aksi, merebut segala peluang yang ada di depan mata. Tetapi kalau tidak, maka Anda patut bersikap pasif dahulu, defensif dahulu, jangan sampai kebablasan agar sukses di kemudian tidak lenyap dari pandangan. Sukses selalu. Shio babi. Shio babi memang merupakan salah satu shio yang dibilang ciong. Walaupun ciongnya memang tidak dapat dikatakan besar. Kendati tidak besar juga harus disikapi dengan hati-hati, jangan sembarangan. Di bulan Imlek yang ke-6 ini, sikap hati-hati memang patut dicamkan. Namun, jangan pernah abai untuk menelusuri celah kesempatan. Oleh sebab itu, Anda, shio babi yang diramalkan mengalami peningkatan keberuntungan di bulan Imlek yang ke-6 ini, disarankan untuk telusuri celahnya. Jangan pasrah sebelum berjibaku di lapangan. Jadi, Anda patut menelusuri peluang-peluang yang ada, dan Anda nggak boleh bersikap pasrah. Anda harus berani menghadapi berbagai macam hambatan yang berada di depan mata. Jangan khawatir, karena dengan Anda hadapi, masalah tersebut akan tersingkirkan dengan mudah. Kuatkan kesabaran, ya, untuk maju tak gentar seperti apa yang disampaikan pada bulan lalu, ya. Kuatkan kesabaran, kendati hiruk-pikuk hambatan seolah memekakkan. Jadi, hambatan memang masih terasa hiruk-pikuk, tapi apa yang disampaikan pada bulan lalu untuk tidak mundur melainkan maju tak gentar patut Anda camkan benar, ya, agar segala peluang baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata dapat Anda seksamai dan dapat Anda rebut, ya, sehingga keberuntungan Anda akan mudah meningkat signifikan. Hasrat penyabangan dan sejenisnya patut ditunda, pantang dipaksakan. Kendati peluang Anda meningkat, bukan berarti Anda kemudian wah, sudah terbebas nih dari rasa ciong. Kayaknya apa yang gue buat semua kok jadi gampang. Kemudian Anda membuat satu rencana untuk mencabangkan. Rencana saja boleh, tapi kalau Anda realisasikan, dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan di tahun mendatang. Ya, sukses selalu. Shio tikus, keberuntungan Anda nggak perlu khawatir, akan meningkat kembali. Walaupun secara persentase nggak sebesar harapan Anda. Namun, agar peningkatan itu menjadi lebih baik dan bisa setidaknya sesuai dengan harapan,
maka Anda patut memastikan haluan Anda terlebih dahulu. Pastikan haluan, manuver aksi butuh ancang-ancang kepastian. Nah, yang jadi masalah ternyata Anda dikhawatirkan, diramalkan pada bulan Imlek yang ke-6 ini banyak keinginan. Mau ini, mau itu, mau segala macam. Nah, ini yang akan menjadikan Anda kemajuannya menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu ditekankan benar, ditekankan sekali lagi, pastikan haluan. Mau kemana? Maka manuver aksi memang butuh ancang-ancang kepastian. Curigai ketemaraman, kendati akal pikiran terasa berlimpah keyakinan. Anda di bulan Imlek ke-6 ini bersama dengan meningkatnya ambisi, ya, maka gejolak Anda untuk menerobos segala ketemaraman. Anda berpikir hal yang temaram itulah yang menguntungkan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa beraventurir ria gitu ya? Anda mau coba-coba menerobos, bukan saatnya. Jadi bahkan ketemaraman, hal-hal yang abu-abu patut Anda curigai. Walaupun Anda yakin, Anda jangan labrak, jangan Anda terabas. Bertahan sampai Anda betul-betul yakin dan melihatnya dengan benderang. Hindari pengabaian konsistensi agar tidak terlibat hilang kepercayaan. Konsistensi perlu dijunjung tinggi. Nah, hindari pengabaiannya. Bisa terjadi Anda yang mengabaikan, bisa pula yang orang lain, kemitraan relasi Anda yang mengabaikannya. Untuk itu Anda patut mewaspadai dan menghindari pengabaian konsistensi tadi, agar Anda sendiri pun kelak tidak kehilangan kepercayaan. Ya, turut kehilangan kepercayaan karena ulah orang lain justru adalah kerugian yang sangat fatalis. Nah, oleh sebab itu Anda patut membuka mata Anda, mencelikkan mata Anda agar tidak gampang terbawa oleh arus. Sukses selalu. Sio Kerbau. Dalam beberapa bulan belakangan ini, Anda diramalkan berkeberuntungan luar biasa tinggi. Tentu saja hal ini akan menenteramkan pikiran Anda, sehingga kewaspadaan Anda menjadi melemah oleh karenanya. Ini yang patut Anda waspadai di masa lakwe di bulan Imlek yang ke-6 di tahun macan air ini. Awasi sekitar. Anda perlu mengawasi pergerakan lingkungan di sekitar Anda, pergerakan situasi dan kondisi di sekitar Anda. Jangan biarkan benalu poroti badan dan pikiran. Jangan biarkan benalu. Artinya ada orang-orang yang hendak mencari keuntungan tidak sah dari Anda untuk memoroti eksistensi diri Anda, perusahaan Anda, pikiran Anda, dan masa depan Anda, ya, dan perencanaan Anda. Nah, oleh sebab itu segala sesuatunya harus Anda awasi benar, ya. Pertahankan segala hal, jauhi segala benalu. Kalau perlu, copot benalu itu semuanya. Jangan diperpanjang lagi. Masifkan pengamatan. Kendati rutinitas tersesaki aneka kepentingan. Masifkan pengamatan. Pengamatan Anda perlu dimasifkan. Apalagi tadi disampaikan untuk mengawasi sekitar. Kendati rutinitas tersesaki aneka kepentingan. Jadi, walaupun Anda begitu sibuk
begitu luar biasa, nggak ada waktu. Pengamatan Anda nggak boleh terlepas, ya, nggak boleh berkurang. Pada bulan lalu diingatkan untuk menghindari selinap pesimis, ya, jangan sampai melahirkan kekhawatiran syarat kepalsuan. Di bulan Imlek yang satu ini, jangan sampai Anda terkecoh oleh selinap optimis yang palsu pula. Konstankan semangat agar sepak terjang tidak mungkin kebablasan. Ya, konstankan semangat Anda agar segala sesuatu tampak tak berubah dan tak menimbulkan kecurigaan terhadap siapapun. Jadi semangat Anda harus konstan, walaupun misalnya sebagai contoh, benalu yang menggerogoti Anda hendak Anda singkirkan. Anda pun jangan sampai kelihatan terkesan untuk mencopot benalu tersebut, ya. Jadi Anda harus bersikap tenang, mengkonstankan semangat Anda dan sepak terjang Anda. Dengan demikian maka penurunan keberuntungan Anda mudah-mudahan tidak akan menjadi fatalis dan hanya terkoreksi sedikit saja. Sukses selalu. Juragan Hoki dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda. Sebagai seorang peramal peruntungan 12 sio dan juga praktisi feng shui, saya berharap apa yang telah saya sampaikan memberikan manfaat besar bagi keberuntungan Anda. Karena kesuksesan Anda adalah kebahagiaan kami semua, kebahagiaan kita bersama. Sukses selalu.